Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen in Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Astri yang merasa trauma dengan kejadian aneh yang dialami, seperti takut saat Endang mengundang ke acara ulang tahun Sandi, anak sematawayangnya. Namun atas beberapa pertimbangan, akhirnya ia putuskan untuk datang. Ia berpikir, jika ke sana di siang hari, pasti tidak akan terjadi hal aneh. Toh selama setahun ini, adiknya aman-aman saja, tidak pernah memberitahukan sesuatu yang buruk. Tidak seperti penghuni sebelumnya, yang hanya bertahan beberapa bulan saja. Setiba di rumah Endang, terlihat kondisi rumah yang meriah dengan hiasan dekorasi ulang tahun. Ada juga seorang badut sulap yang disewa jasanya untuk menghibur anak-anak. Ada pula tukang foto yang mengabadikan momen tersebut. Semua terlihat sangat bahagia. Sementara Astri hanya melihat dari jarak yang cukup jauh. Ia membayangkan ke masa lalu, saat anak-anaknya berulang tahun yang pertama. Memang tidak semeriah acara yang dibuat Endang kali ini, tapi ia masih terkesan dan akan selalu diingat, walaupun tidak ada foto sebagai kenang-kenangan. Setelah acara ulang tahun berlalu, di tengah obrolan bersama keluarga lain, ia pun berpamitan menjenguk anaknya yang bermain di lantai atas. Dengan mengendap-endap ke lantai 2, Astri ingin memastikan anak-anak dalam keadaan baik. Namun alangkah kagetnya ia saat mengintip dari celah pintu kamar yang terbuka. Tampak ketiga anak itu sedang duduk bersila. Tapi di hadapannya tampak sosok pocong yang wajahnya hitam legam. Sepertinya mereka sedang mendengarkan dan menyimak apa yang dibicarakan sosok tersebut. Anehnya, Astri tidak mendengar suara apapun. Antara rasa takut dan bimbang, Astri memberanikan diri segera mendekati anaknya. Ia langsung menggandeng kedua tangan anaknya dan memaksa mereka untuk keluar. Anak-anak itu berontak. Mereka berkata kalau masih ingin bermain dengan Om Badut. Siapa yang kamu panggil Badut? Tanya Astri. Anak-anak itu kebingungan karena tidak ada siapa-siapa di sana. Padahal mereka tadi asik mendengar cerita si Badut sebelum melakukan atraksi bagi mereka. Semenjak kejadian itu, Astri benar-benar membulatkan tekad tidak mau datang ke rumah adiknya. Ia takut keselamatan anak-anaknya, meskipun selama ini tidak terjadi hal yang dikhawatirkan. Endang yang masih tidak percaya ucapan kakaknya, menganggap Astri butuh istirahat. Endang juga menuduh kalau Astri merasa iri atas pencapaiannya yang sangat cepat. Dan salah satunya adalah mampu memiliki harta banyak, termasuk rumah tersebut. Oleh karena kejadian itu pula, kedua kakak beradik itu sempat berselisih paham. Bahkan saling tidak berkomunikasi satu sama lain selama lebih dari 1 bulan. Dan semenjak perselisihan terjadi, Endang mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres di rumahnya. Beberapa kejadian janggal yang tidak pernah ditemui, kini malah menjadi teror baginya. Semua diawali saat ia terbangun di tengah malam, hendak membuatkan susu untuk putranya. Dengan sangat jelas ia mendengar suara kursi goyang bergerak dengan sendiri. Ia pun mengecek ke lantai 2 sambil memanggil nama suaminya. Tapi tidak ada jawaban. Saat ia membuka kamar, tidak terlihat sosok siapapun di sana. Yang terlihat hanya kursi goyang yang bergerak sendiri. Endang tidak melihat adanya penyebab kursi itu bergerak. Kejadian kursi goyang itu terus berulang, terutama saat ia sedang mengerjakan pekerjaan kantor. Dari sebuah kamar yang dijadikan ruang kerjanya, ia selalu mendengar kursi tersebut bergerak dengan sendiri. Dan setiap kali ditengok, ia tidak menemukan siapapun yang menggerakkan. Pernah ia menceritakan hal itu pada suaminya, dan Dedi ikut membuktikan ucapan istrinya. Memang benar,
kalau kursi goyang itu bergerak sendiri. Dedi mendengar dengan jelas. Akhirnya, suami istri itu memutuskan akan menjual kursi tersebut. Akan tetapi sebelum hal itu terlaksana, tiba-tiba anak mereka selalu rewel, selalu menangis tak ada sebab pasti. Baby sister pun tidak mampu membuat tenang. Tapi setiap kali digendong oleh ibunya, Sandi langsung berhenti menangis. Hal itu membuat Endang tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Di kantor juga merasa tidak tenang. Namun akhirnya kejadian itu terhenti dengan sendirinya ketika mereka lupa akan kursi goyang. Waktu terus berlanjut. Keluarga Endang mulai merasa nyaman karena tidak ada gangguan gaib lagi. Kursi goyang pun menjadi aman di tempatnya. Akan tetapi, hubungan Endang dan Astri masih dalam kemelut. Entah mengapa di antara mereka tidak ada yang mau mengalah. Bahkan saat lebaran pun, mereka belum saling memaafkan. Sebenarnya, Astri merasa bersalah karena Endang tidak terlihat gelisah selama tinggal di rumah itu. Ia ingin mengakui bahwa pendapatnya tidak benar. Tapi kesempatan itu belum didapat. Ia menunggu waktu yang tepat. Dan ternyata apa yang dipikirkan Astri berbanding terbalik dengan kenyataan yang dialami Endang. Kenyamanan yang dirasakan hanya sebentar saja. Kali ini, baby sisternya yang diteror. Perempuan yang bernama Aisyah itu diteror lewat mimpi. Secara beruntun, ia ditemui pemandangan mengerikan dalam mimpinya, yang mana ia melihat sosok mengerikan tergantung di sudut kamarnya. Sosok itu, wajahnya hitam membusuk, sudah tidak nampak seperti manusia. Dan yang membuat Aisyah ketakutan adalah mata sosok itu mendadak melotot ke arahnya. Seketika itu, Aisyah pasti terbangun dan berteriak-teriak. Mendengar cerita baby sisternya membuat Endang mulai merasa tidak nyaman. Dan Aisyah pun memilih keluar dari pekerjaan karena merasa tidak tahan. Walau hanya mimpi, tapi apa yang dilihat terasa sangat nyata. Ia sering mual hendak muntah setiap kali teringat dengan bau busuk sosok tersebut. Dan itu berdampak pada kesehatannya. Alasan itulah yang membuatnya mengundurkan diri. Endang tidak bisa mencegah keputusan Aisyah. Begitu Aisyah keluar, kali ini teror bukan tak kasat mata yang ditemui, tapi masalah kehidupan nyata yang muncul secara mendadak. Suaminya secara mengejutkan meminta cerai. Padahal selama ini tidak ada masalah di antara mereka. Rasa saling cinta masih tetap terjaga. Dan ternyata Dedi sedang tersandung masalah. Ia telah menghamili seorang janda yang memiliki warung di dekat pabriknya. Ia meminta agar digugurkan saja karena ia sudah memiliki keluarga. Tapi perempuan itu tidak mau. Ia tetap minta pertanggungjawaban. Sejak saat itu, Dedi mulai menjauhi selingkuhannya dan berpaling dari tanggung jawab. Tapi rupanya kakak dari si janda adalah seorang preman. Dedi pun diancam akan dibunuh jika ia tidak menikahi sang adik. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Dedi memutuskan meninggalkan anak istri. Endang sendiri pasrah. Bagaimanapun juga ia harus siap dengan segala cobaan. Waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Astri mengajak anak dan suaminya untuk berkunjung ke rumah Endang. Ia merasa inilah waktu yang tepat untuk menjalin kembali tali silaturahmi. Sesampai di rumah Endang, kakak beradik itu langsung berpelukan erat-erat. Dengan air mata yang tidak terbendung, mereka pun mencurahkan rasa rindu yang selama ini terpendam. Mereka merasa bodoh, hanya karena masalah sepele harus saling diam cukup lama, hingga terputus tali silaturahmi. Ke depan, mereka harus saling hati-hati dalam berucap, supaya tidak menyinggung dan tidak mengulang hal yang sama. Setelah mampu mengendalikan emosi, Endang pun lantas bercerita dari awal keseraman rumah tersebut dan tentang masalah pribadinya. Masalah terakhir yang ditemui adalah
Ia melihat Sandi suka bicara sendiri di depan kursi goyang. Itu juga disaksikan oleh pembantunya, yang disuruh mengasuh Sandi sampai mendapat baby sister baru. Si pembantu juga sering melihat Sandi tertawa-tawa, seperti sedang bermain dengan seseorang. Berlari-lari, seolah ada yang mengejarnya. Puncak dari semua teror rumah itu adalah pagi tadi. Sandi yang tengah tidur bersama Endang didapati menghilang tepat selesai sholat subuh. Ia dan pembantunya sudah mencari ke setiap sudut ruangan, tapi tidak juga ditemukan. Mereka berkeliling ke rumah tetangga, tapi sayang, tidak ada satupun yang tahu keberadaan Sandi. Hingga Endang teringat pada Astri. Hanya pada kakaknya itulah ia biasa berkeluh kesah. Ia pun menelepon Astri untuk minta bantuan. Tapi tidak ada yang mengangkat telepon. Mungkin saja kakaknya tadi sedang dalam perjalanan ke rumahnya. Mengetahui keponakannya menghilang secara misterius, Astri teringat dengan sebuah kamar di lantai atas. Di sana dulu Fadil menghilang dan diketemukan di atas lemari. Ia pun mengajak Endang untuk melihat kamar itu. Ia berharap di sanalah Sandi berada. Sayang sekali, anggapan itu salah. Tidak ada apapun di atas lemari, kosong. Kini, mereka harus berpikir keras untuk mencari Sandi. Seandainya lapor pihak berwajib, harus menunggu 2 kali 24 jam. Setio pun mengusulkan untuk menemui orang pintar. Barangkali saja bisa membantu menemukan Sandi. Endang yang selama ini merasa awam tentang klinik, bahkan tidak percaya akan hal-hal mistis, ia agak ragu menerima usulan itu. Tapi tidak ada jalan lain. Daripada menunggu dalam kebimbangan, ia pun akan mencari orang yang ahli dalam ilmu kebatinan. Mereka saling menggali informasi dari teman masing-masing, dan didapatlah satu nama, Mbah Diran. Dengan gerak cepat, Astri dan suaminya meluncur menemui Mbah Diran, sedangkan Endang tetap di rumah menjaga keponakannya. Tibalah suami istri itu di sebuah rumah kuno, bukan rumah adat, akan tetapi seperti rumah bangunan di masa Belanda. Terlihat ciri khasnya, berpondasi bebatuan hitam dan cukup tinggi. Temboknya yang bercat putih tampak bersih dan asri. Setelah dipersilahkan masuk, Mbah Diran menanyakan maksud dan tujuan mereka datang. Setio menjelaskan kalau ia tahu alamat rumah Mbah Diran dari salah seorang temannya. Ia juga menjelaskan kalau adik iparnya sedang tertimpa masalah gaib dan berharap Mbah Diran mau membantu. Mbah Diran terdiam sejenak. Penjelasan tersebut dilanjutkan Astri tentang keponakannya yang hilang secara misterius, yang disusul dengan kecurigaannya bahwa rumah milik adiknya adalah rumah angker. Astri merasakan hal yang tidak wajar di rumah itu. Selain keponakannya, pernah juga anaknya menghilang secara misterius. Namun ia masih beruntung karena anaknya ditemukan kembali dalam kondisi baik-baik saja. Baiklah, kita ke sana sekarang, ucap Mbah Diran yang membuat Setio maupun Astri merasa girang. Masuklah Mbah Diran ke dalam kamar untuk berganti pakaian, juga mempersiapkan segala perlengkapan ritual yang diperlukan. Setelah semua siap, berangkatlah mereka ke rumah Endang. Saat melihat rumah Endang, tampak ada raut tegang di wajah Mbah Diran. Ia memberitahu bahwa dugaan Astri benar adanya. Rumah itu tergolong rumah angker. Auranya sangat kuat dan gelap. Mbah Diran minta pada Endang agar diantar ke kamar tempat putranya menghilang. Semua terkejut ketika menemukan Sandi sedang duduk di atas lemari kuno. Di sanalah dulu Setio menemukan Fadil yang dianggap hilang tanpa jejak. Tampak Sandi linglung, tatapannya kosong. Melihat ibunya pun seperti tidak mengenal. Mbah Diran menyuruh agar semua tetap tenang, jangan dulu mendekat pada Sandi. Dilakukanlah sebuah ritual. Mbah Diran mengambil beberapa kembang yang dibawa, kemudian membuka jendela yang selama ini selalu tertutup. Begitu sinarnya masuk ke dalam kamar, seketika terdengar suara jeritan perempuan tanpa wujud. Suara yang entah dari mana datangnya itu bersautan memenuhi segala penjuru ruangan.
Sesaat dari hilangnya suara itu, Sandi langsung pingsan, yang membuat Endang berteriak histeris. Setelah Sandi diturunkan dari atas lemari, anak itu lalu dibaringkan. Mbah Diran mengeluarkan botol kecil berisi minyak. Saat jari telunjuknya dioles, tercium bau khas melati. Sambil mengusap pada kening Sandi, ia menceritakan penyebab hilangnya Sandi, namun terlebih dahulu membahas tentang rumah milik Endang. Rumah itu merupakan rumah yang disukai makhluk halus. Selain berada pada posisi bekas rawa, rumah itu juga pernah disalahgunakan pemilik lama, yakni dengan melakukan ritual satu ilmu, yang mana ritual itu terhenti di tengah jalan, sehingga orang tersebut bunuh diri. Dari hal itulah, rumah tersebut menjadi rumah angker, dan selalu menjadi persinggahan bangsa halus. Sedangkan yang menjadi penyebab hilangnya Sandi adalah Kolong Wewe. Sosok yang diyakini berwujud hewan kalong, atau sejenis kelelawar raksasa itu, merupakan sosok yang singgah, bukan penghuni tetap. Kebanyakan korbannya akan menjadi bisu, karena sosok Kolong Wewe tidak ingin jika si korban menceritakan tentang wujudnya. Seketika, Endang menjadi panik. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana jika anaknya tidak bisa bicara. Mbah Diran melanjutkan kalau rumah tersebut bisa dibersihkan, tapi syaratnya harus tahu ritual apa yang dilakukan pemilik terdahulu. Mendengar cerita kalau pemilik terdahulu adalah perjaka tua, Mbah Diran tidak dapat memastikan ilmu yang dipelajari. Menurutnya ada beberapa ilmu yang mengharuskan pelaku ritual tidak boleh menikah, dan kemungkinan besar pemiliknya tergoda pada seorang wanita, sehingga menghentikan ritual. Penyimpangan itu membuatnya meninggal secara tidak wajar. Sedangkan beberapa kejadian yang dialami Astri, juga baby sister, maupun penghuni lain, termasuk masalah pribadi hingga perceraian pada Endang, itu semua adalah ulah makhluk-makhluk halus yang singgah. Itu pula gangguan yang dialami para penghuni lama yang membuat mereka tidak kerasan. Dan jika rumah tersebut terus dihuni, kemungkinan besar gangguan gaib akan menghantui para penghuninya. Bisa dikatakan, jika rumah tersebut menjadi sarang demit. Sejak kejadian itu, Endang ikut tinggal di rumah kakaknya. Ia takut jika kejadian lebih berbahaya menimpa siapapun yang ada di sana. Ia sangat bersyukur karena Sandi kembali normal atas jerih payah Mbah Diran. Yang masih menjadi misteri adalah ia merasa nyaman tanpa gangguan ketika di tahun pertama tinggal di rumah itu, dan justru Astri yang mendapat gangguan. Mungkin saja ada demit yang berpihak dan melindunginya kala itu. Dan yang masih sering dipikirkan adalah tentang siapa lelaki tua yang duduk di kursi goyang. Penampakannya hanya sekali saja, yakni di saat Astri pertama kali datang ke rumah tersebut. Berulang kali, Endang menghubungi Risma, namun nomor teleponnya sudah tidak aktif. Risma juga sudah berpindah rumah entah kemana. Endang hanya ingin tahu tentang kisah kakak Risma, sehingga rumah tersebut bisa dibersihkan dan dihuni dengan nyaman. Rumah itu pun dikosongkan. Endang menunggu pembeli baru sebagai penggantinya. Pada tahun 2008, Endang menikah yang kedua kali, dan memutuskan untuk mengikuti suaminya yang mempunyai satu usaha di kota Bandar Lampung. Rumah tersebut masih kosong, tidak ada pembeli maupun pengontrak yang menghubunginya. Mungkin rumor tentang sarang demit telah menyebar, sehingga tidak ada yang berani membeli rumah tersebut. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sesandingan hormat kali lakukan pungkasane anda kersanengku